Dulu saya itu sempat, saudara jemaah ya, kalau ada nasihat 5 bab itu ya, 5 bab itu pertama ngaji Quran hadis, kedua mengamal Quran hadis, ketiga membela Quran hadis, keempat itu saya dulu sempat jengkel saudara, panas kalau denger gitu, itu rasanya nggak terima. Karena apa saudara jamaah? Saya melihat ya di rumah itu ibu saya ini ya kerja, ya masak, yang didik anak. Bapak saya waktu itu ya memang janjian berdua, bapak ibu saya itu janjian sama-sama mubalig sama mubaligot. Bapak saya yang jadi mubalig, ibu saya yang kerja. Sehingga kalau saya ngelihat ibu saya itu kesungguhannya melayani suaminya, sampai pengen wayuh dilamarkan, dibiayani, dikasih mas kawinnya, sampai suaminya pengen beli motor dibeliin, pengen beli yang baru, sudah baru pengen beli baru lagi saudara. Insya Allah orang nggak gitu tahu. Terus saya ngelihat gitu, kurang apa? Terus orang-orang kalau nasihat supaya istri taat ke suami, hes. Terus saya rasanya, tapi setelah saudara jemaah saya mengenal ayat, saya mencari jawabnya, kenapa istri harus taat ke suami, membuat hati saya jadi longgar saudara. Saudara ya, ini nasihat untuk ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah dengerin ya. Kenapa ibu-ibu harus taat ke suami? Kenapa? Saya jawab tuh kenapa itu gini. Jadi Allah mengkodar saudara jamaah, Allah mengkodar ya. Allah membuat makhluk perempuan itu dicipta oleh Allah. Manusia perempuan ini fisik dan mentalnya lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Fisiknya secara fisik ya lebih dekat ke neraka, secara mental juga lebih dekat ke neraka. Itu qadar Allah. Maka Nabi itu melihat, faidha ra'aitu aktsaru ahlihan nisa, maka ketika saya lihat neraka, kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Jadi ibu-ibu supaya sadar ya, bahwa secara fisik ibu-ibu itu dicipta oleh Allah, fisiknya lebih dekat ke neraka, mentalitinya juga lebih dekat ke neraka. Fisiknya apa? Setiap bulan ya toh, ya apa, nggak sholat mens, ya toh, hamil ya kemudian perempuan. Banyak laki-laki yang kelihatannya hamil tapi nggak hamil saudara ya. Yang hamil ya perempuan, habis melahirkan yang menyusui ya perempuan, nggak gantian, Pak aku sing ngelahirno sampean sing nyusuni, ya enggak saudara. Terus kalau men itu ya puasa ya enggak, sholat ya enggak, kadang baca Quran ya enggak, kadang zikir ya lupa karena merasa bebas, doa pagi sore lupa. Itu secara fisik. Secara mental saudara jamaah, perempuan ini dibuat oleh Allah juga gampang emosi, gampang marah, gampang hanyut, gampang terpengaruh. Amal solehnya banyak, tapi karena emosi itu bisa jadi undat-undat, saya udah gini masa ini sampai. Dan perempuan itu dibuat oleh Allah saudara jamaah ya, sandiwaranya itu sampai di luar kepala, di luar akal. Ada saya punya kawan saudara jamaah gonceng istrinya, tahu-tahu istrinya itu jatuh, gedabruk gitu. Lah terus, loh kok jatuh? Berhenti suami, naik sepeda motor bukan naik sepeda saudara. Nah terus jatuh, didatengin, kenapa kamu kok jatuh? Saya pingsan mas. Kenapa kamu kok jatuh? Saya pingsan mas. Loh kenapa? Soalnya sama ngomong wayo tadi loh, saya pingsan. Loh pingsan kok iso ceritoi loh bayar. Eta-eta kan kenemenan bro ya loh. Itu kalau nggak makhluk perempuan nggak bisa, laki-laki sama ngomong wayo gak bakal jungkir balik bro. Ngomong wayo kamu. Jadi laki-laki itu nggak bakal apa namanya bisa sandiwara kayak perempuan. Perempuan itu saudara nggak nangis bisa nangis, menangis bisa tertawa ya perempuan. Iya menangis bisa tertawa. Ya gitu. Jadi pingsan bisa cerita. Oh tadi sampean pingsan dah. Habis sampean ngomong wayo. Jadi saya itu pingsan. Lu pingsan kok gedabruk lur.
Terus ditanyai sadar, saya tadi pingsan. Lah pingsan kapan pingsannya? Oke, sejamaah ya. Perempuan ini kenapa harus taat ke suami? Ini jawabnya adalah keadilan Allah. Allah menolong makhluk perempuan melalui seorang makhluk suami. Apa itu? Jadi perempuan, saudara jamaah, karena kurang agamanya, karena kurang akalnya, karena fisik dan mentalnya libet ke neraka, Allah memberikan pertolongan. Apa pertolongannya? Lihat sabda Rasulullah SAW. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha dkhulil jannah. Ini ngomongin suami istri ini jamaah ya. Kenapa istri harus taat ke suami? Ini jawabnya ada di sabda Nabi yang 4. Jadi perempuan itu kalau sudah punya suami, kalau perempuan punya suami itu hisapannya ada 4. Hanya 4 tok. Idza sholatil mar'atu khamsaha, ketika seorang perempuan itu sudah sholat 5 waktunya. Oke? Wa shamat syahroha, puasanya Ramadan dijaga. Terus wa hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, artinya tidak pernah serong, tidak pernah berzina, tidak pernah mengkhianati suaminya. Yang terakhir wa ata'at zaujaha, bisa taat suami. Itu qila laha dukhulil jannah. Dikatakan untuk perempuan itu silakan masuk surga. Yang lain-lain tidak dilihat oleh Allah, dimaafkan semua. Yang penting sholat, puasa, menjaga kemaluan dan taat suami. Kalau ada seorang perempuan nekat, saya ingin masuk surga tanpa suami, oh hisapannya berat saudara, susah, mau lolos itu susah. Makanya sabda Rasulullah SAW, lau kuntu amiron ayyasjuda ahadan li ahadin la amartum ra'atan antas juda li zaujiha. Seandainya saya boleh memerintah manusia sujud ke manusia, yang saya suruh sujud adalah perempuan supaya sujud ke suaminya. Apa? Untuk mendapat ridho suami. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, idza matatil mar'atu wa zawjuha aradin qila la dakhulil jannah. Ketika seorang perempuan meninggal dunia, suaminya bilang saya ridho dengan istri saya, itu cuma satu malahan, qila la dakhulil jannah, dikatakan masuklah surga. Oleh karena itu ibu-ibu ya, mohon maaf ini ibu-ibu ya, kalau punya suami ya, bentuknya apapun, rupanya apapun, hormatilah, jagalah, eman-emanen. Karena apa? Ini gaco saya. Apa gaco itu? Apa bahasa Indonesianya gaco itu? Hah? Kartu as itu loh, apa? Ini senjata saya untuk bisa masuk surga. Suami itu, mama suaminya hitam ya dielus-elus sampai koyok watu hitam bolor gitu. Mama suaminya kurus ya dipijeti bolor. Mama suaminya gemuk ya dilus-elus ngene-ngene dalanku swarga rek. Jadi serjamaah perempuan lihat suami, lihatlah surga. Jangan lihat suami sebagai manusianya. Saudara, kalau lihat suami sebagai manusianya itu isinya jengkel tok. Nggih napa nggih, Lho? Dulu waktu jatuh cinta pertama saudara jemaah, masya Allah, yang laki-laki itu assalamualaikum, assalamualaikum disuwe-suwe, barangkali lihat, baru mau datang ke masjid tuh gayanya muter, lihat sandalnya nek opo gak,
oh ada sandalnya, wis tenang Lur. Mau sambung, wah ada sandalnya, tau menang Lur. Bosono bolak-balik, kok nggak ada sandalnya, tapi ada, mesti ada ini, pakai kudung lain kali, biasanya apal saudara. Bosono dinteni, kok ket mang gak enak dinteni ya Lur. Tiba-tiba dipakai sama mbae Lur. Tewas lawak kuat ini Lur ya. Gak asiknya suami istri itu ya kalau baru jatuh cinta baru ini kayak begitu, tapi kalau udah nikah saudara jamaah, wis banyak kelemahannya. Yang cewek kentut itu sampai baunya nempel-nempel di tembok saudara. Kamu ini kentut model apa sih, gak hilang-hilang baunya. Jadi kadang suami istri itu saja mah kalau nggak betul-betul melihat, oh ini suami saya, jalan saya ke surga, itu bisa jengkel sama suami, bisa benci, bisa paling nggak disuka adalah suaminya. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak kalau sudah punya suami, lihatlah ini jalan surga saya. Tetapi dengan tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saudara, terutama ibu-ibu ya, ini saya mendapat kefahaman ini ketika saya dengan adik saya Abdurrahman almarhum. Ini saya cerita ini bukan sebagai apa ya, bukan rahasia keluarga, tapi bagi saya ini sebagai ilmu. Waktu itu saya sama Abdurrahman tuh protes ke ibu, ke emak saya, Mbak Tin, Mbak Lur nggih, Putoha. Saya itu protes, lah iya mak, maksudnya itu saya ngelihat mak itu ya kerja, ya apa, menghidupi keluarga, yang ngajar ngaji saya sampai Dawud ini ya mak saudara. Pagi bangun duluan, masak, nyiapin ini semua. Terus saya ngelihat bapak itu ya, menurut saya bapak itu hidupnya fun saudara. Apa fun itu? Happy husband saudara. Mana-mana naik motor baru, wah kesana pokoknya zaman ke warung sate sak Jombang sak Jawa Timur ini insya Allah bapak tahu saudara. Ya sama ibu saya diturutin semua, sampai pengen wayu dilamarkan, dikasih mas kawinnya, dikasih bulanannya. Terus saya protes gini, mak sama New York nopo sih mak, sama tuh gimana? Saya sama Abdurrahman ini protes di pasar, protesnya saudara. Tahu apa saudara jamaah? Ibu saya itu sambil menangis. Ya enggak, kalau saya cerita jadi enggak enak. Jadi ibu saya itu sambil menangis itu bilang gini, nak, kamu jangan membuat saya jadi lemah. Kamu jangan membuat saya jadi, saya begini sebenarnya ya karena saya ingin masuk surga. Bukan saya ini jagoan, bukan, saya ini manusia biasa. Mestinya kamu nasihatin saya, mak jazakillah khairan, mak bisa jadi baik, bisa seperti ini, bisa ngurmatin suami kayak gitu, bisa. Masya Allah sudah jamaah, itu surga saya ya di bapakmu ini. Seberapapun beratnya saya ridho asal ditukar oleh Allah surga. Perkara bapakmu ini itu urusan bapak kamu. Jadi saya nggak boleh nggak taat sama bapak kamu. Kalau bapak kamu itu semau, itu urusannya hisapannya di sisi Allah. Saya takut hisapan saya sendiri. Itu sambil menangis saudara jamaah, tapi nggak ngotot kayak gini kayak saya ini. Dia ngomongnya pelan-pelan, tek gitu. Akhirnya saya sama Abdurrahman menangis. Saya pikir saya itu kasihan sama mak, terus mak gimana gitu. Tapi ternyata ibu saya nggak begitu, nak. Kamu jangan membuat saya lemah. Kamu pikir saya begini ini nggak berat? Saya itu sebenarnya berat, tapi saya melihat surga itu semua jadi ringan. Saudara jamaah ya, waktu wahyu pertama itu di depan mata saya saudara jamaah, ada orang jamaah itu datang, kilo Mbak Tin saya beliin semongko, barangkali panas dalam. Saya itu di depannya ibu saya, kilo tak tukokno semongko, barangkali panas dalam. Di wahyu dilokno ngoten, terus ada yang lewat,
panas srengenge Mbak Tin iso ditahan wong akeh, nek panas hati. Itu istrinya pengurus, saya masih ingat sekali saudara. Tahu nggak, panasnya matahari masih bisa ditahan oleh semua orang, tapi panasnya hati segitunya saja jamaah. Ada yang ngomong, wah lambiran benih emas rek, ketok yanteng tapi hati ini panas tuh. Ada yang datang ngomong, Mbak Tin, masalah sama itu Allah paring sama itu perempuan solihat, suaminya pengen wayu, dilamarin, diwayuin. Kalau saya, oh jangan kamu wayu, ngomong tok tak kablok Mbak Tin. Jadi pertamanya itu kayak apa namanya, pertamanya kayak menyanjung-nyanjung, terus belakangnya itu anu saudara, kalau saya nggak terima itu. Sejamaah, saya cerita ini ya bukan ngomongin apa rahasia keluarga, tapi saya ceritakan pengalaman batin saya, pengalaman saya melihat perjuangannya seorang istri untuk bisa masuk surga, menerima keadaan suaminya sampai seperti itu. Dan kita yang melihat nggak tahan, tapi beliau sendiri ngomong, kamu jangan melemahkan saya. Dan saya akhirnya bisa mendapatkan pelajaran hikmah sampai saya bisa share dengan bapak dan ibu-ibu di sini. Iki sing ngomong gak jane sapa to? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini menjadi istri yang solehat, bisa menerima suaminya apa adanya. Yang pengen dapat suami, mudah-mudahan paling dapat suami yang barokah, yang baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Yang atas kok gelap ya? Kelihatan nggak nulis adik-adik? Oh, kelihatan saudara. Berikut saudara jamaah ya, suami istri sekarang, suami istri lagi. Sekarang bapak-bapak ngelihat istri, okay? Saya ada dua mangkulan yang agak menurut saya bertentangan, tapi ada baiknya saya ceritakan ya. Saya diceritai oleh salah satu anaknya Bapak Haji Nur Hasan, salah satu anaknya Pak Haji Nur Hasan. Ceritanya di Gading ini saya tulis saudara, itu cerita ibu-ibu ini, untuk ibu-ibu sebenarnya ya, cerita tentang istri yang bisa menghormati suami, yang bisa taat ke suami, bisa memuliakan suaminya dengan keadaan lemahnya suaminya, itu oleh Allah suaminya itu diangkat derajatnya. Tapi ini ceritanya Bapak Haji Nur Hasan ya, saya nggak tahu dalilnya di mana. Judul ceritanya itu Drono RTT. Drono RTT. Jadi dulu itu ada orang namanya Drono RTT ya, itu ceritanya Pak Haji Nur Hasan ini. Drono RTT ini seorang laki-laki yang lemah, yang takut apa weden, takut apa takut nih, penakut. Nah, penakut. Jangankan lihat ayam, kambing saudara, lihat semut itu bengok-bengok. Oh semut apa iki? Lihat coro ya girap-girap, lihat semut ya girap-girap. Sampai Drono RTT ini kalau kemana-mana itu dengan istrinya digendong, pakai apa namanya, gendongan itu dibawa istrinya nutu beras itu loh, nutu gabah, menumbuk padi, itu digendong. Karena apa? Kalau ayam lewat tuh, weh pita iki. Kalau ada semut, wah semut. Jadi istrinya itu saking ini jalan surga saya itu digendong saudara.
sampai segitunya menghormat ke suaminya. Lah suatu saat saudara jamaah, di negerinya Drono RTT ini Lur, niki di negerinya ini ladang-ladangnya itu diserang sama kera babon. Tahu kera babon saudara jamaah? Kera yang pantatnya merah itu, jagung, timun, tomat, apa aja itu diserang, ros habis. Tentara itu pakai panah, pakai tumbak itu ya mati, besok ya balik lagi. Dilala Allah paring itu rajanya mimpi yang bisa ngusir kera babon itu namanya Drono RTT saudara. Lah terus panglimanya itu datang bawa surat ini, datang ke rumahnya Drono itu, dicari siapa namanya Drono RTT itu. Lah terus rajanya juga tahu ternyata Drono RTT itu orang laki-laki lemah yang digendong suaminya, yang digendong oleh istrinya. Jangankan sama kera babon, sama semut lo takut, tapi rajanya pokoknya diperintah dia yang bisa ngusir. Terus didatangi itu niki dalamnya Drono, ini rumahnya Drono RTT nggih Pak. Drono RTT itu niki bojo kula, niki kula gendong, ini istri suami saya. Ini saya diperintah, ini perintah raja, Drono RTT diperintah untuk ngusir kera babon ini. Istrinya yang bela, gimana suami saya suruh ngusir kera babon itu? Lah wong semut aja takut kok. Ya ini perintah ini harus dikerjain, kalau enggak nanti dipancung lehernya. Nah terus di anong niku ya sing wedok nawangis pun ngantos pateni ngoten. Lah engko nek dipateni kula melok sapa? Ojo dijawab melok aku Lur gitu. Saya ikut siapa kalau suami saya mati? Akhirnya terus si Drono RTT, ya wis Nduk, nggak apa-apa, daripada saya mati kamu nanti nggak ada suaminya. Gini aja, suruh bikin, raja itu suruh bikin ini gubuk di sawah yang kemungkinan akan ditatangi kera babon itu, kon nggawe gubuk. Tahu gubuk nama betul Lur? Rumah-rumahan di sawah itu. Bikin gubuk yang kuat. Nanti menjelang maghrib kamu ikat badan saya di salah satu tiangnya. Ikat badan saya di salah satu tiangnya. Karena datangnya kera babon itu kalau matahari sudah terbenam, itu baru datang ngerusak tanaman itu. Lah setelah di situ saudara jamaah, dilalat setelah diikat itu, menjelang matahari terbenam itu udah terdengar suaranya kera babon itu datang kros itu. Lihat itu udah ketakutan, terus ada lihat kera, saudara, saking takutnya itu lari dia. Lari ini gubuknya katut saudara. Lari gubuknya katut tuh muter-muter saudara. Ketakut lah, kera juga takut, dia juga takut, mau nyermunya. Akhirnya itu Allah paring ya, karena ada gubuk bisa munyer-munyer, ini kera ini nggak pernah datang di situ lagi. Ya cuman gitu aja saudara. Lah terus diganjar saudara jamaah, diganjar Drono RTT ini menjadi hulu balang raja. Jadi hulu balang raja ini guys, pakai dadi wong pangkat. Naik pangkatnya saudara gara-gara apa? Ketaatan istrinya ini. Lah terus cerita berikutnya saudara jamaah, cerita berikutnya itu dilalah